Ya, masih Ya semangat Pak, ya sehat. belajarnya. Masih semangat ya belajarnya. Masih semangat, Pak. Iya, oke. Ya, tidak terasa ya kita pertemuan ketiga ini ya, udah 3 pertemuan ya, udah nggak terasa ya tiba-tiba nanti udah mau meet gitu ya, tiba-tiba sudah ujian akhir gitu nggak. Jadi yang namanya kuliah itu nggak terasa. Oke, jadi dinikmati aja. Oke, untuk hari ini ya kita akan masuk ya ke materi baru ya, di mana sebelumnya di pertemuan kedua ya kita interupsi materinya ya. Jadi kemarin itu tentang apa? Version control itu seingat saya itu tidak ada di dalam RPS ya untuk mata kuliah pemrograman ya. Jadi memang sengaja saya sisipkan ya untuk materi version controlnya. Nah, kalau sekarang kita kembali lagi ke salah satu materi ya yang akan kita pelajari di mata kuliah pemrograman ini, dan ini adalah materi fundamental ya atau materi dasar ya untuk mata kuliah pemrograman. Oke. Ya, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan terkait perkuliahan untuk hari ini. Belum ada ya? Atau hal yang lain mungkin yang perlu ditanyakan sebelum kita mulai materinya? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut aja. Ya, jadi materi kita ini adalah tentang kelas dan objek. Nah, sebelum kita membahas kelas dan objek ya, saya akan review lagi, intro lagi ya. Kemarin itu kan di pertemuan pertama ya, pada saat pembahasan RPS ya, saya menyinggung bahwa salah satu materi inti, jadi materi inti yang akan kita pelajari di dalam di dalam mata kuliah pemrograman ini adalah tentang OOP ya. Mungkin sebagian Anda sudah pernah ya atau pernah mencoba apa itu OOP? Ada yang udah pernah? Mas Raka ini paling-paling. Apa Mas? Kira-kira Mas OOP itu Mas? OOP atau apa ya, pemrograman basis objek itu intinya kayak kita bikin suatu program yang terpecah-pecah jadi sebuah kelas, yang namanya kelas-kelas itu tuh diinisialisasikan di kelas jadi sebuah objek gitu Pak. Nanti di dalamnya OOP itu kan ada kayak misalnya inheritance, ada polymorphism, macam-macam. Oke, iya. Jadi secara umum gitu ya. Jadi saya jelasin dulu ya, apa itu OOP? Ya, jadi OOP itu kalau kepanjangannya adalah Object Oriented Programming ya. Jadi OOP itu adalah salah satu metode ya, salah satu paradigma ya. Paradigma itu ya kayak semacam ideologi ya, kayak semacam pemahaman ya. Ya. Jadi OOP itu adalah salah satu metode ya dalam pembangunan software ya, dalam mengembangkan software ya. Yang mana modul aplikasi kita pecah menjadi unit-unit terkecil ya yang disebut dengan objek. Nah, nanti objek ini akan berinteraksi menjadi apa istilahnya objek ini akan berinteraksi menjadi sebuah sistem yang berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi metode dalam pengembangan software itu tidak hanya OOP ya. Jauh sebelum itu ada yang namanya apa? Sebelum OOP, ada yang tahu nggak? Procedural programming ya. Procedural programming. Nah, ini booming sekitar mungkin tahun 70, 80, 90 jahan ya. Ini boomingnya. Nah, OOP sendiri itu mulai boomingnya itu tahun awal-awal 90-an sampai sekarang. Nah, gitu ya. Sampai sekarang itu trennya kita masih menggunakan OOP. Ya. Jadi sebelumnya ada procedural programming ya yang booming tahun 70-an, 80, 90. Kemudian awal-awal 90-an mulai dikenalkan ya konsep baru dalam membangun sebuah software yaitu yang dikenal dengan Object Oriented Programming gitu ya. Kalau ini bahasanya mungkin ada yang tahu? Ini ada COBOL gitu ya, zaman-zaman banget dulu lah, Fortran, ada Pascal, apalagi Basic, banyak dan lain-lain. Ya kalau ini ya sekarang ini ya C# ya, Java, PHP, ya Python.
Apalagi? Hampir semua support malah. Iya, hampir semua bahasa pemrograman yang saat ini digunakan untuk membangun aplikasi web, aplikasi mobile, aplikasi desktop itu rata-rata sudah menggunakan konsep OOP seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan OOP. Jadi OOP itu adalah sebuah konsep, sebuah metodologi. Jadi dia tidak terikat dengan teknologi ya. Jadi mau teknologi apapun selama itu menggunakan konsep OOP bisa ya. Jadi tidak terikat dengan vendor, tidak terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Jadi ini adalah sebuah konsep gitu ya. Oke. Jadi tadi sekali lagi OOP itu adalah sebuah metode dalam mengembangkan software. Jadi sebuah metode, jadi bukan sebuah teknologi. Ya, di mana dengan cara memecah unit-unit aplikasi atau modul aplikasi menjadi kumpulan objek-objek yang saling berinteraksi. Oke, gampangnya OOP itu seperti itu ya. Nah, kemudian OOP itu punya beberapa konsep ya, yang tadi sudah disebutkan Mas Raka ya, yang dikenal dengan istilah pilar-pilar OOP ya. Ada 4 pilar-pilar OOP. Yang pertama ada inheritance ya, pewarisan. Jadi OOP itu sebelumnya ya, OOP itu dia mengambil konsep dari dunia nyata. Ya, jadi ngambil konsep dari dunia nyata. Jadi dari dunia nyata itu dimodelkan menjadi aplikasi. Jadi itu yang dimaksud dengan OOP, Object Oriented Programming. Jadi segala sesuatu di dalam OOP itu adalah objek. Contoh saya dosen itu dianggap objek oleh OOP. Mahasiswa itu dianggap objek oleh OOP. Bahkan sebuah proses atau kejadian pun dianggap objek oleh OOP. Contoh misalkan Anda minjam buku di perpus itu kan sirkulasi itu proses apa objek? Proses ya. Proses. Iya, proses sirkulasi, ada tanggalnya, ada orangnya, itu juga di dalam OOP dianggap sebagai sebuah objek walaupun itu adalah sebuah proses gitu ya. Jadi pokoknya di dalam OOP itu segala sesuatu dianggap objek atau kejadian misalnya terjadi kebakaran di mana. Nah, itu juga di dalam konsep OOP dianggap sebagai sebuah objek. Pokoknya segala sesuatu di dalam OOP adalah objek, mau itu benda, mau itu orang, mau itu tempat, gedung, alamat, kendaraan, kejadian, proses itu di dalam OOP semuanya dianggap sebagai sebuah objek. Oke, seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi OOP itu sebuah metode yang menganggap segala sesuatu itu adalah objek. Nah, dari objek ini nanti baru bisa dimodelkan sehingga bisa kita bangun sebuah software seperti itu. Nah, oke, kembali ke beberapa konsep. Jadi OOP itu punya beberapa konsep ya yang disebut dengan pilar-pilar OOP. Yang pertama adalah inheritance. Inheritance itu artinya apa? Warisan. Iya, pewarisan ya. Iya, pewarisan. Ada objek-objek yang atributnya sama. Oke, ya. Jadi Oke, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, OOP itu kan mengambil konsep dari dunia nyata. Nah, yang pertama adalah inheritance, pewarisan. Ya, pewarisan. Kita yang paling gampang lah ya. Misalkan kita kan turunan dari orang tua kita. Ya, apa yang kita miliki ini secara fisik itu ada di orang tua kita. Orang tua kita punya apa? Matanya 2, punya telinga, kaki dan sebagainya. Itu warisan. Kita mewarisi secara fisik sifat-sifat dari orang tua kita. Nah, itu yang dimaksud dengan inheritance, pewarisan. Nah, di dalam pengaruhnya di pemrograman gimana? Jadi nanti kita bisa menciptakan sebuah istilahnya kelas ya. Kita membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Jadi dengan tujuan menghemat kode program yang kita tulis gitu ya. Jadi misalkan kita mau membuat kelas B ya. Nah, sebagian kode yang akan kita tulis di kelas B ini ternyata sudah ada di kelas A. Nah, itu kita bisa melakukan pewarisan. Jadi kelas B ini kita turunkan aja dari kelas A. Itu nanti kita akan pelajari, ada materi khususnya. Jadi inheritance itu pewarisan ya. Jadi mengambil konsep yang ada di dunia nyata ya, yang mana kita itu mewarisi, gampangnya ya kayak orang tua kita mewarisi apa yang dimiliki orang tua kita gitu ya. Kemudian kita punya informasi spesifik yang mungkin tidak dipunyai oleh orang tua kita seperti itu ya. Jadi secara umum dia bisa mewarisi ya orang tuanya, tetapi dia bisa punya istilahnya apa ya? Hal spesifik yang tidak dimiliki oleh orang tuanya. Itu yang pertama, konsep inheritance. Nanti kita punya materinya sendiri. Yang kedua adalah enkapsulasi. Apa kira-kira ini? Enkapsulasi itu lebih ke apa ya? Pengaksesan. Jadi misalnya itu ada atribut atau function yang bisa diakses oleh kelas lain, ada yang cuma bisa diakses oleh kelas nya, ada yang bisa diakses oleh dia sendiri. Jadi kayak apa? Kata-kata seperti public, protected, private gitu. Oke, iya itu bagian dari enkapsulasi. Kalau secara sederhana, kalau Anda enkapsul itu membayanginnya apa? Kayak obat ya? Kapsul obat gitu ya? Kita lihat kapsul obat itu, dalamannya kita bisa ngelihat nggak?
Nggak bisa ya? Enggak, harus buka Ya, dulu. iya harus dibuka dulu. Oke, jadi secara sederhana enkapsulasi itu adalah penyembunyian data. Apa yang disembunyikan seperti yang disebut masyarakat tadi ya, ada atribut, ada informasi, ada operasi dan sebagainya. Nah, enkapsulasi ini juga mengambil model dari dunia nyata. Contohnya apa kira-kira? Di dunia nyata yang menggunakan konsep enkapsulasi. Selain obat tadi ya. Jadi obat itu kan di dalamnya ada ramuan-ramuan yang dibungkus menjadi kapsul. Itu contoh ya. Contoh lain kira-kira apa? Yang menggambarkan proses enkapsulasi. Kan tadi katanya ini konsep ngambil dari dunia nyata. Berarti kan harus ada contohnya yang sesuai dengan konsep-konsep ini. Kira-kira apa kira-kira? Kayak laptop komputer kan motherboardnya ditaruh di dalamnya casingnya. Kan proses-prosesnya taruh di dalamnya casingnya. Gimana Mas? Jadi dienkapsulasi di dalamnya. Peralatan elektronik gitu Pak. Oh iya benar. Oke, itu salah satu contohnya ya. Saya biasanya kalau ngasih contoh gampangnya kayak Anda punya motor ya. Ketika kita mau jalan ya kan, kita kan masukin apa dulu, kuncinya dulu, starter, kemudian masuk gigi 1, ngegas. Nah, itu motornya jalan. Nah, ini adalah contoh enkapsulasi, di mana setiap proses itu kita tahu nggak dalamannya. Jadi ketika kita masukin kunci, kemudian starter, ya, mindahin gigi ke 1, terus ngegas, kita tahu nggak proses yang ada di dalamnya? Nggak tahu kan? Nah, nggak tahu. Iya, kita tahunya caranya apa? Cara makainya. Kalau mau pakai motor tuh ya kayak gitu, ngidupinnya urutannya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan enkapsulasi. Jadi masing-masing vendor aplikasi itu menyembunyikan kerumitan atau proses yang ada di dalam kelas atau program yang mereka buat. Nah, orang lain yang mau menggunakan kelas atau program yang mau dibuat itu cukup mengetahui caranya. Gitu. Itu yang dimaksud dengan enkapsulasi. Jadi nanti kita bisa membatasi kelas lain yang akan menggunakan fungsi-fungsi yang sudah kita buat di kelas kita. Itu ya yang dimaksud dengan enkapsulasi. Jadi artinya secara umum penyembunyian data, gitu ya. Jadi orang tidak perlu tahu kelas kita itu dibuatnya seperti apa, proses dalamannya seperti apa. Yang penting orang bisa menggunakan kelas yang kita buat seperti itu ya. Contoh misalnya Anda bikin library ya, library untuk mengirim pesan via WhatsApp atau via Telegram gitu kan. Kemudian ada orang yang butuh mau bikin aplikasi yang bisa mengirim via WhatsApp atau Telegram. Nah, dia bisa menggunakan library kita. Jadi dia tinggal panggil mungkin nama operasinya atau nama fungsinya kirim pesan gitu. Tapi dia nggak tahu cara ngirim pesan ke WhatsApp itu gimana sih? Itu disembunyikan di dalam konsep enkapsulasi. Nah, orang yang penting bisa yang penting orang tahu cara make kelas tersebut. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan enkapsulasi. Nah, besok ini masing-masing ini nanti kita ada satu pertemuan sendiri ya. Jadi nanti kita satu pertemuan sendiri, enkapsulasi satu pertemuan sendiri. Oke, konsep berikutnya adalah abstraksi. Nah, abstraksi ini apa? Pemahaman Anda dulu. Kan biasanya kalau udah mulai dikasih tugas bikin jurnal ilmiah belum? Udah. Laporan. Udah. Praktek sudah. Kan biasanya kan ada di halaman pertama tuh abstraksi ya. Tujuan orang membaca abstraksi itu apa kira-kira? Tujuan orang ketika Anda misalkan, kalau misalkan kayak S2 itu kan bikin tesis itu kan di depannya ada abstraksi. Tujuannya apa orang membaca abstraksi itu tujuannya apa kira-kira? Biar sekilas tahu tujuannya kayak, oh ini tuh jurnal praktikumnya ini tuh buat apa, terus tujuan-tujuan praktikumnya apa. Iya, benar. Jadi abstraksi itu benar, untuk memberikan gambaran umum ya. Jadi kita nggak perlu misalkan tesisnya ada 200 halaman, kita nggak perlu membaca semua halaman itu untuk menangkap inti dari tesis tersebut gitu ya. Jadi dari abstraksi itu kita tahu, oh abstraksi tesis ini menemukan metode baru yang namanya ini gitu. Cuma namanya, nanti dalamannya kalau Anda mau tahu ya Anda harus baca detail tesisnya gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan abstraksi. Jadi abstraksi ini adalah konsep OOP yang mana dia itu hanya memberikan gambaran apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Hanya memberikan gambaran apa yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Dia tidak memberikan gimana caranya. Contoh misalkan kita punya sebuah objek atau kelas namanya pesawat. Kelas pesawat itu kemampuannya apa saja? Bisa terbang, bisa apa lagi? Punya fungsi autopilot dan sebagainya. Jadi di abstraksi cuma digambarkan seperti itu. Pesawat itu kemampuannya terbang, autopilot, terus apalagi bisa terbang 24 jam tanpa berhenti. Itu kemampuan dari sebuah kelas atau objek. Nah, gimana caranya terbang, gimana caranya autopilotnya jalan, itu tidak dibahas di abstraksi. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan abstraksi. Ya, contoh sederhana seperti ini. Ya, misalkan Anda kemarin diminta untuk membuat sebuah kelas nanti misalkan kalkulator.
Kemarin kan kita cuma tahu ada kelas gitu. Nah, ini contoh abstraksi ya. Contoh kita punya kalkulator. Di abstraksi cuma dijelaskan kita punya kelas kalkulator, kemampuannya apa saja, melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, jadi ini kemampuan dari kalkulator. Isinya gimana itu nanti dibahas di tempat lain. Oh, ternyata penjumlahan itu prosesnya seperti ini. Pengurangan prosesnya seperti ini. Nah, itu ya yang dimaksud dengan abstraksi. Jadi dia hanya memberikan gambaran atau kemampuan dari sebuah objek. Tidak membahas detailnya seperti apa. Ya gitu ya. Jadi kalau orang dengan melihat abstraksi dari sebuah kelas, dia udah tahu, oh kelas ini ternyata punya kemampuan ini. Dalam proses gimana ya dia harus lihat lagi dalaman kelasnya seperti apa gitu ya. Jadi abstraksi itu memperlihatkan istilahnya kalau di C itu mungkin kayak semacam prototipe fungsi ya. Kemarin sampai belajar prototipe fungsi nggak kalau di C? Jadi Anda bikin daftar fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3. Isinya nanti Anda definisikan di Oh ya, isinya di bawah gitu kan. Iya, isinya di bawah kan. Di atas cuma nama-nama fungsinya aja, nama fungsinya apa, parameternya apa, kan nggak kelihatan dalamannya. Dalamannya Anda definisikan di bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan abstraksi. Jadi sama kayak tadi ketika Anda membaca tesis ya atau skripsi, Anda baca abstraksinya kan udah punya gambaran ya. Oh, ini ternyata skripsinya membuat ini metodenya seperti menggunakan metode ini. Dalamannya ya Anda harus baca skripsinya secara lengkap. Nah, itu yang dimaksud dengan abstraksi. Oke, yang terakhir adalah konsep yang ada di dalam OP disebut dengan polymorphism. Artinya apa ini? Ada yang tahu nggak? Polymorphism. Jadi ini dari bahasa Yunani ya, kalau yang kita artikan secara harfiah itu polymorphism itu artinya adalah banyak bentuk. Banyak bentuk. Kira-kira apa? Ya, jadi banyak polymorphism ini sama ya. Tadi konsepnya juga mengambil dari dunia nyata. Jadi polymorphism ini adalah sebuah konsep di mana sebuah objek ya. Nanti akan kita bahas objek itu apa. Di mana sebuah objek bisa bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan cara yang sama. Contoh ya. Misalkan kita adalah pelatih ya, misalkan pelatih hewan mungkin di tempat hiburan, taman hiburan dan sebagainya. Kita punya beberapa hewan nih. Mungkin ada kucing, ada ayam, ada kodok, ada anjing dan sebagainya. Ya ini udah kita latih kan. Kemudian kita kasih perintah yang sama, misalkan ayo ngomong gitu kan. Perintahnya sama ya, ayo ngomong. Tapi respon dari masing-masing hewan kita itu sama apa beda? Beda. Beda kan. Tadi kalau misalkan kucing, dia meresponnya gimana? Meong-meong gitu ya. Kalau anjing guguk-guguk gitu ya. Kalau bebek apa? Wek-wek-wek gitu. Nah, intinya di sini adalah kita memberikan perintah yang sama, yaitu ngomong, tetapi responnya berbeda. Nah, itu yang dimaksud dengan polymorphism. Jadi nanti kita bisa membuat sebuah objek. Objek ini ketika dia menjadi objek dari kelas A, responnya seperti ini. Kemudian dia misalkan objek ini menjadi dibuat dari kelas B, nanti responnya seperti ini dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan polymorphism. Nah, contoh lainnya seperti printer ya. Misalkan di komputer kita ada beberapa jenis printer ya, kita punya printer Canon yang masih pakai tinta ya. Kemudian kita punya printer laser yang sudah pakai bubuk itu ya, bubuk untuk nyetaknya. Itu kan perintah yang kita kirim sama ya, cetak gitu ya, tetapi hasilnya berbeda. Yang satu ngeprintnya pakai tinta, yang satu ngeprintnya pakai pemanas gitu, bubuknya dipanaskan sehingga menjadi tulisan-tulisan di kertas gitu. Nah, ini contoh polymorphism juga ya. Kita memberikan perintah yang sama, mencetak ya dengan target objek yang berbeda. Yang satu pakai printer laser, yang satu pakai printer Canon yang masih pakai tinta, hasilnya beda gitu ya. Padahal perintahnya sama. Cetak, kita memberikan perintah cetak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan polymorphism. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan untuk dasar-dasar OP. Ya, nanti ini masing-masing ini nanti akan ada satu pertemuan sendiri ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke kelas dan objeknya. Pak, boleh diulang nggak Pak yang penjelasan inheritance, Pak? Oke, inheritance tadi artinya apa? Pewarisan ya? Iya, Pak. Pewarisan. Nah,
pewarisan ya sama seperti konsep pewarisan yang ada di dunia nyata ya, bahwa contohnya ya, kita ambil contoh misalkan kita manusia itu kan punya, misalkan kita punya orang tua ya. Nah, kita itu kan mewarisi apa yang dimiliki oleh orang tua kita. Orang tua kita secara umum, secara fisik punya apa? Punya mata dua, kita juga punya mata dua. Ini kita warisi dari orang tua kita. Punya tangan, punya telinga, itu fisik. Kadang-kadang sifat, kalau sifatnya sama kayak bapaknya gitu. Nah, itu kan karena satu keturunan gitu ya. Tetapi kita punya mungkin sifat khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh orang tua kita. Nah, itu yang dimaksud dengan inheritance. Nah, di dalam konteks kita belajar pemrograman, konteksnya adalah kita bisa membuat sebuah, istilahnya nanti kelas ya, kita bisa membuat sebuah kelas baru berdasarkan kelas yang ada, yang sudah ada. Misal kita punya kelas manusia ya, nanti kita bahas kodenya ya. Kita punya kelas manusia. Secara umum manusia itu misalkan punya nama ya, punya warna kulit, punya apa lagi? Tinggi badan, punya apa lagi kalau manusia itu? Kalau kita deskripsikan manusia itu punya apa saja? Nama, warna kulit, jenis kelamin, tinggi badan, dan seterusnya. Nah, dari kelas manusia ini kita pengen membuat kelas yang lain. Misalkan ada mungkin kelas dosen, karyawan, mahasiswa, ya. Nah, mahasiswa, karyawan ini punya nama juga enggak? Punya nama ya, punya tinggi badan, punya apalagi informasi yang umum yang dimiliki oleh induknya. Nah, daripada nanti di kelas mahasiswa, dosen ini kita bikin menuliskan kode yang sama, nah dengan adanya konsep inheritance kita bisa mewarisi kode yang sudah ada di kelas lainnya. Itu nanti kita bahas lagi Mas nanti satu pertemuan. Ya, jadi intinya kalau dalam konteks pemrograman artinya kita membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Ya, jadi bukan copy paste ya. Jadi kita punya kelas A, karena kodenya sebagian yang mau kita tulis ini, kita sekarang mau buat kelas B, kemudian kita lihat kok sebagian kodenya ada di kelas A, ya udah kita copy paste yang kode yang kelas, bukan. Jadi di kelas B ini nggak usah copy paste dari kode yang ada di kelas A, tetapi dia cukup menggunakan pewarisan, sehingga nanti kelas B ini kode-kode yang dibutuhkan, yang diambil dari kelas A itu bisa dibaca dari kelas B. Ya, jadi nggak perlu nulis ulang kodenya, kecuali nanti ada yang baru kita tuliskan. Jadi kelas B ini nanti misalkan dia mewarisi kode-kode yang ada di kelas A, kemudian dia punya kode baru yang tidak dimiliki oleh kelas A. Nah, seperti itu. Sama misalkan kayak Anda, ya mungkin orang tua Anda mungkin dulu keterbatasan ekonomi, sekolahnya cuma sampai SD. Ya, kemudian Anda mungkin orang tua Anda ekonominya udah bagus, sekarang Anda bisa lulus S1, S2. Nah itu Anda punya keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh orang tua Anda. Tetapi secara umum apa yang ada di kita itu kan kita warisi dari orang tua kita ya. Kita punya tangan, punya telinga. Coba sama kayak tadi. Kita punya kelas B yang nanti sebagian kodenya diwarisi dari kelas A, tetapi di kelas B ini bisa kita tambahkan kode baru yang mungkin itu tidak ada di kelas induknya, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan inheritance. Ini sekilas saja. Jadi intinya saya pengen memberikan gambaran bahwa materi kita hari ini penting ya, karena ini nanti akan digunakan sebagai dasar untuk kita belajar materi-materi berikutnya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang kelas dan objek. Kelas dan objek ini adalah materi dasar nanti yang akan kita gunakan untuk mempelajari ya konsep-konsep OOP. Seperti itu ya. Kenapa saya kasih intro di mata kuliah ini tentang di materi kali ini tentang konsep-konsep OOP. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya kita akan bahas apa itu kelas dan objek. Jadi, nah, sebelum kita bahas definisinya ya, mungkin akan lebih gampang kalau saya kasih ilustrasi dulu ya. Ilustrasi kelas dan objek. Mungkin bagi yang sudah download udah lihat ya. Ini adalah yang pertama saya berikan ilustrasi kelas. Ya, ilustrasi kelas. Apa kalau Anda ngelihat dari ilustrasi ini, kelas itu apa kira-kira? Jadi misalkan kalau Anda seorang arsitek ya, atau developer properti ya, biasanya kalau ada orang minta buatin rumah itu kan kita, apalagi kalau bikin perumahan gitu kan, pasti kan harus dibikin dulu ininya. Istilahnya apa ini? Ini namanya apa ini? Denah atau blueprint gitu? Iya, denah atau blueprint rumahnya gitu ya. Nah, ini mewakili dari kelas ya. Kita nggak usah bicara definisi dulu. Dari gambar ini kan Anda bisa bikin definisi sendiri. Oh, menurut saya kelas itu ini ya. Yang penting Anda paham dulu. Oke. Nah, kalau objek gimana? Rumahnya. Ya, rumah yang dari konsep tadi ya, dari
denah rumahnya. Di denah rumah ini ada beberapa informasi kan, jumlah jendelanya berapa, nanti atapnya mau pakai apa, pintunya berapa, semennya apa, untuk batanya apakah pakai bata yang merah atau pakai bata, itu kan dijelaskan di dalam kelas ini. Nah, objek itu ya ini rumahnya itu. Nanti rumah yang jadi ini ya pasti sesuai dengan yang sudah kita desain di template atau denah atau blueprint dari rumahnya. Oke, seperti itu ya. Itu kelas dan objek ya. Kita belum bahas definisi. Dari sini udah punya gambaran ya. Kelas itu apa, objek itu apa. Udah bisa ya ngasih definisi sendiri ya. Oke. Ya, kalau masih belum paham saya tambahkan ilustrasi yang lain. Sama. Anda misalkan kerja di perusahaan otomotif ya, di bagian desain model mobil ya, Anda diberi tugas, kita mau ngeluarin mobil baru nih, tolong didesainin gitu ya. Anda bikin desainnya dulu, di ACC, jadi mobilnya, nah mobilnya ini adalah objek. Desainnya itu adalah kelas. Gitu ya. Ya, sampai sini udah punya gambaran bedanya kelas dan objek? Iya, Pak. Oke. Contoh terakhir, ilustrasi terakhir. Nah, ini yang paling gampang ya. Dulu kalau dalam zaman dulu kan ibu-ibu kita yang ini kan senengnya kalau mau lebaran kan bikin kue ya. Nah, cetakan kue itu adalah contoh dari kelas ya, bisa mengilustrasikan kelas. Kuenya itu yang sudah jadi yang bisa kita makan itu contoh dari objek. Seperti itu ya. Itu perbedaan kelas dan objek. Jadi kalau misalnya Anda diminta tolong buatkan objek X. Kalau Anda diberikan perintah untuk membuat objek X, berarti yang harus kita lakukan apa dulu? Mendesain kelasnya, gitu ya. Karena kita tidak mungkin bisa membuat objek X sebelum kita membuat kelas X-nya, seperti itu ya. Tetapi kalau Anda diberi perintah tolong desainkan kelas X, ya udah langsung kita bikin gitu ya. Tetapi kalau diminta membuat objek, kita nanya dulu objek apa nih yang mau dibuat? Objek apa? Objek mahasiswa, objek dosen. Sebelum kita bisa membuat objek dosen, objek mahasiswa, berarti kita harus membuat kelasnya dulu, gitu ya urutannya ya. Oke, sampai di sini sudah bisa memberikan definisi kelas. Ada yang bisa memberikan, coba. Kelas adalah, gitu ya. Kelas adalah apa kira-kira? Kelas adalah cetakan. Oke, cetakan. Ya benar Mas. Kelas itu adalah cetakan. Sketch awal gitu nggak Pak? Iya, sketsa awal, blueprint, template. Nah, itu ya kelas ya. Kalau objek apa? Objek apa? Hasil dari cetakan. Hasil dari cetakan, Pak. Iya, benar. Jadi bentuk konkret dari kelas itu sendiri adalah objek ya. Jadi kalau kelas itu kan masih abstrak ya. Kita cuma membayangin hasil jadinya itu yang udah bisa kita pegang. Oh, ini rumahnya tuh, bisa dipegang, itu adalah objek. Kalau abstrak kan baru digambar, aku pengen bikin rumah nanti gini-gini. Nah, itu kelas itu. Kita baru membayangkan kelasnya. Nanti rumahnya jadi itu adalah objek dari kelas tersebut. Oke, nah sekarang kita lihat definisi kelas itu sendiri apa ya. Di dalam kita belajar konteksnya ya, dalam kita belajar bahasa pemrograman, terutama menggunakan konsep OOP, kelas itu adalah rancangan atau blueprint yang berisi rincian informasi dari sebuah objek. Ya, jadi sebelum kita bisa membuat objek, kita harus membuat kelasnya dulu. Ya, di dalam kelasnya nanti kita definisikan objek ini nanti punya kemampuan apa saja. Kayak tadi pesawat, kita mau buat objek pesawat nih, berarti kita harus membuat terlebih dahulu kelas pesawatnya. Di sini kita bayangin dulu kelas pesawat ini nanti kemampuannya apa saja, bisa terbang atau aja lah, kelas hero gitu ya, pahlawan gitu ya. Kemampuan kelas hero ini objek hero ini nanti kemampuannya apa? Terbang, kebal ditembak ya, nggak bisa dibacok, apalagi larinya cepat, apalagi kuat gitu ya, bisa ngangkat gedung gitu, apalagi bisa terbang, kebal ya, nggak bisa dibacok, matanya bisa keluar. Nah, itu. Jadi, itu di kelas kita mendefinisikan itu kemampuan dari sebuah objek. Nah, selain itu, selain kemampuannya apa saja, juga informasinya apa saja. Nanti mungkin pakai baju apa, bajunya ada sayap apa enggak, warnanya apa, bajunya elastis atau enggak. Nah, itu kita definisikan sebelum membuat objek. Jadi kita harus mendefinisikan kelasnya terlebih dahulu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kelas. Kelas itu adalah rancangan blueprint ya yang berisi rincian atau informasi dari sebuah objek. Contoh kita punya kelas dosen. Nah, ketika Anda diminta untuk membuat sebuah objek, misalkan Mas tolong buatkan, misalkan saya kasih tugas,
tolong buatkan objek dari dosen atau mahasiswa. Oke, berarti ketika Anda diberi tugas untuk membuat objek, Anda harus berpikir dulu membuat kelasnya, seperti itu ya. Ya udah, Anda pikirkan aja dosen itu kira-kira informasi yang ada di dalamnya apa saja sih? Ada nick, ada nama, alamat, nomor HP, email, apalagi? Itu informasinya. Kemudian kelas itu juga punya operasi atau metode. Misalkan dosen itu yang ngajar, nulis, ngasih pelatihan, ya gitu ya. Jadi intinya punya informasi atau yang disebut dengan atribut properti, juga punya behavior, operasi atau kemampuan yang bisa dilakukan. Kalau ini gampangnya, kalau ini kata benda ya, sedangkan metode itu lebih ke kata kerja, mengajar, menulis, apalagi? Ngajar, nulis. Dosen itu punya kemampuan apa aja? Ngajar, nulis, membimbing, ya membimbing skripsi. Nah itu termasuk operasi yang bisa dilakukan oleh dosen. Kasih tugas, Pak. Apalagi? Ada nama, itu operasinya. Kemudian ada informasinya, ada nick, nama, alamat, nomor HP, dan sebagainya. Oke, ini kelas. Nah, objeknya apa kira-kira? Objek adalah instan wujud dari sebuah kelas. Kira-kira objek dosen itu apa kira-kira? Manusia. Iya, manusia. Pak dosennya itu adalah objek dari kelas dosennya, gitu ya. Jadi sini, Pak, ini ada dosennya ya? Ada yang ngajar nggak? Ini ada yang tahu nggak dosennya nggak? Ada Bukan, Pak, ya? Pak Uyok. Tahu Pak Uyok. Ah iya Pak Iyok ya. Ini dosen ini adalah objek dari kelas dosen gitu ya. Jadi itu perbedaan antara kelas dan objek. Jadi kelas itu rancangan blueprint ya yang berisi rincian dari sebuah objek. Sedangkan objek itu ya bentuk konkret dari kelasnya itu. Contohnya kalau Anda diminta untuk membuat kelas dosen ya seperti ini. Anda mendefinisikan nanti di kelas dosen itu informasinya apa saja, operasi yang bisa dilakukan apa saja, kemudian dari kelas dosen itu ketika kita buat objeknya ya udah jadi dosennya. Iya. Objek dosen 1 namanya nick-nya misalkan 1 2 3 4 namanya Pak Oyek Oyok ya. Kemudian punya metode ya sesuai yang ada di sini ya. Jadi kalau cuma definisinya nick nama berarti nanti objeknya juga akan punya nick nama gitu ya. Kalau di sini kita definisikan ada nick nama, alamat, nomor HP, ini juga punya nick, alamat, dan nomor HP. Gitu ya. Itu perbedaan antara kelas dan objek. Nah, objek itu ketika kita buat adanya di mana? Di kelas lain, Bang. Kelas yang membutuhkan. Oke, yang lain. Ketika program berjalan, objek itu lokasinya ada di mana? Di dalam memori. Iya, di memori ya. Nah, gitu ya. Jadi objek itu lokasinya di memori. Nah, ketika program berjalan, kita itu akan lebih sering berinteraksi dengan objek. Ya, jadi kelas itu hanya di awal saja. Hanya di awal saja ya. Jadi kelas itu hanya di awal saja kita butuhkan. Nanti ketika program berjalan, kita nanti akan lebih banyak berinteraksi dengan objeknya, gitu ya. Seperti itu. Itu perbedaan antara kelas dan objek. Jadi kelas itu adalah blueprint dari objek yang akan kita buat, gitu ya. Objek itu apa? Objek itu instan ya. Jadi di sini dalam konteks kita belajar bahasa pemrograman ya objek itu adalah instan. Tapi kalau Anda cari definisi objek sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia mungkin definisinya beda. Tetapi ketika kita belajar konteksnya di sini belajar pemrograman berarti objek itu adalah instan atau wujud atau bentuk konkret dari sebuah kelas. Itu ya definisi objek dari ketika kita belajar bahasa pemrograman seperti itu. Ini kelasnya, ini dosennya. Ya sama kayak tadi kan. Yang contoh sebelumnya ya, ini ada kelas rumah. Ya rumah itu ya objeknya seperti itu ya, sama. Jadi kalau Anda diminta tugas bikin kelas mahasiswa, ya udah Anda definisikan mahasiswa ada punya apa saja sih? NIM, ada nama, alamat, IPK misalkan, punya nomor HP, nama orang tua, alamat sekolah dan sebagainya. Nah, kemampuannya apa saja ya? Mungkin mahasiswa bisa registrasi, ya, terus isi KRS, ikut kuliah dan sebagainya seperti itu. Nah, objeknya apa ya? Anda itu namanya Pak Ijo, alamatnya Jogja ya, namanya Jono, alamatnya Kebumen dan sebagainya. Jadi mahasiswa itu adalah objek dari kelas mahasiswa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Udah punya gambaran ya? Udah bisa membedakan antara kelas dan objek ya. Jadi kalau dikasih tugas ya berarti buatnya urut, kelas dulu baru objeknya seperti itu. Jadi nggak bisa bikin objek dulu, pasti harus dibuat kelasnya dulu ya seperti itu. Jadi urutannya seperti itu. Ya, jadi bukan kayak ayam dan telur ya. Ayam dan telur itu yang duluan yang mana? Nah kalau ini jelas ya, Ayam. pasti kelas dulu Ayam, kita. Pak. Ayam ya.
Ayam. Ayam dulu ya. Iya, oke. Ayam dulu, bukan telur dulu ya. Nah, kalau ini juga jelas, kelas dulu, kita harus bikin kelas dulu, baru bisa membuat objek. Jadi nanti dari satu buah kelas bisa kita instan banyak objek ya. Jadi misalkan nanti kita punya kelas mahasiswa, kalau misalkan Amikom misalkan setiap semester itu yang aktif 1.000 mahasiswa, ya udah berarti nanti kita punya 1.000 objek dari kelas mahasiswa. Kelas mahasiswanya cukup satu, tetapi objeknya nanti bisa banyak. Tergantung jumlah mahasiswanya. Misalkan kalau di kelas ini misalkan ada 70 orang, ya udah berarti nanti kita punya 70 objek dari kelas yang sama. Yang mana namanya beda-beda, NIM-nya beda-beda, alamatnya beda-beda gitu ya. Itu yang dimaksud dengan objek seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, berikutnya kelas itu ya. Berarti kita masih berbicara kelas ya. Kelas itu ada yang namanya dengan member kelas ya. Member atau anggota kelas. Sebenarnya banyak ya, tetapi di mata kuliah ini yang kita pelajari nanti hanya method, field, dan properties ya. Event dan sebagainya itu banyak sebenarnya nanti banyak sebenarnya member dari kelas, tapi karena keterbatasan waktu ya kita nanti hanya mempelajari metode. Metode ini nanti satu pertemuan sendiri ya. Metode, field, property ini nanti ada pertemuan sendiri untuk mempelajari kelas member ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Oke, jadi kelas punya beberapa member. Yang pertama ada property. Property ini apa kira-kira? Ya ini tadi property. Sifat-sifatnya. Nah ini sifat ya, ini properties ini. Ya, jadi properties itu sifat ya atau informasi yang dimiliki oleh sebuah objek. Contoh kayak tadi dosen, contohnya properties itu ya NIM, nama, alamat ya. Kemudian punya metode ya, operasi ya yang bisa dilakukan oleh sebuah objek. Kemudian field ini sebenarnya nanti satu paket dengan properties ya. Jadi properties ini istilahnya cara ngakses field yang ada di, bagaimana sih cara ngakses informasi yang ada di dalam sebuah kelas. Nah ini satu paket ini saling terhubung. Jadi apa ya, satu kesatuan antara properties dan field. Sedangkan method ini beda ya. Properties dan field ini satu kesatuan. Jadi ibarat properties ini kulitnya, field ini dagingnya ya. Jadi kulit itu membungkus daging gitu ya. Anggap aja ini dagingnya ya, properties ini adalah kulitnya. Jadi ini satu kesatuan. Sedangkan method ini beda. Event ini beda. Dan masih banyak member dari kelas yang lainnya. Nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, ini contohnya tadi ya. Jadi nick nama itu masuk properties ya, metode ya ini ya mengajar, menulis masuk dari metode. Event itu misalkan apa ya? Misalkan ada event itu artinya apa? Kejadian. Ya, kejadian. Contoh event misalkan kalau mahasiswa, ketika mahasiswa registrasi, ada event registrasi nanti muncul tagihan gitu ya. Jadi ada event registrasi, muncul tagihan SPP, variabel, dan sebagainya. Atau misalkan kalau di aplikasi e-commerce ketika Anda order, nah itu kan ada eventnya. Nanti ketika ada order muncul tagihan via email dan sebagainya. Jadi eventnya dijalankan ketika ada orang order. Ketika ada order, eventnya jalan kemudian mengirimkan notifikasi misalkan lewat email, lewat WhatsApp dan sebagainya. Itu event ya, jadi kejadian. Nah, ini tidak kita pelajari di mata kuliah ini ya, nanti akan dipelajari di mata kuliah pemrograman lanjut. Sedangkan metode, field, properties ini akan kita pelajari di mata kuliah pemrograman. Oke, sampai di sini. Cukup, kali cukup, nanti latihan ya. Nanti untuk latihannya seperti ini, nanti tugas latihannya nanti Anda akan membuat sebuah kelas dulu, namanya kelas mahasiswa. Kemudian nanti di kelas mahasiswa ini Anda punya beberapa properties, kemudian juga punya 2 buah metode. Kemudian dari kelas mahasiswa ini Anda buatkan objeknya, ya. Seperti ini. Nah, cara membuat objek, kalau membuat kelas ini kan gampang ya. Nanti Anda tinggal nambah sebuah kelas, menambah file baru ya, kemudian menggunakan keyword kelas. Kemudian di sini ada public. Public ini apa? Ada yang tahu nggak public itu apa? Encapsulation-nya. Ya, public ini adalah akses modifier-nya ya. Nanti kita akan belajar lagi. Pokoknya sekarang yang penting Anda fokusnya adalah gimana cara bikin kelas gitu ya. Jadi nanti bikin kelas dulu, kemudian di dalamnya kita definisikan informasi yang ada di dalam kelas itu apa saja, metodenya apa saja. Kemudian dari kelas ini ya nanti baru bisa kita buatkan objeknya seperti itu ya. Nah, cara membuat objek gampang seperti yang sudah saya sebutkan di slide ya. Cara membuat objek itu sama seperti kita membuat sebuah
variabel, ya. Jadi kelas yang kita buat ini akan menjadi tipe data baru, gitu ya. Jadi kelas yang kita buat ini akan menjadi tipe data baru. Nah, cara membuat objek sama atau yang disebut dengan instant class itu caranya sama seperti membuat sebuah variabel. Contoh, kita punya A, B, C. Nah, variabel A, B, C ini kan tipe datanya adalah integer. Integer itu masuk dalam tipe data primitif ya. Jadi setiap bahasa pemrograman itu kan punya tipe data primitif seperti integer, long, boolean, apalagi ya, ada float, itu tipe data integer. Nah, ketika kita butuh tipe data khusus, misalkan tadi kita butuh tipe data mahasiswa yang bisa menyimpan NIM, nama, alamat, dan sebagainya, kita perlu membuat tipe data tersebut dengan menggunakan kelas. Ya, jadi kelas yang kita buat itu akan menjadi tipe data baru. Nah, cara membuat objeknya berarti ya sama seperti membuat variabel, sama nggak? Variabel tipe data nama variabel ya. Ini nama kelas menjadi tipe data, kemudian nama objek menjadi variabel. Jadi sama. Jadi cara membuat objek dari sebuah kelas itu sama seperti kita membuat sebuah variabel, dimulai dengan tipe datanya, kemudian nama variabelnya. Di sini tipe datanya adalah kelas yang sudah kita buat. Contohnya tadi adalah mahasiswa. Nah, hanya saja bedanya cara membuat sebuah objek dengan variabel itu variasinya beda. Nah, seperti ini. Beda ya. Jadi ini, kalau ini kan sama kayak yang pertama ya. INT A, mahasiswa MHS1, sama cara deklarasinya. Cara yang kedua, ini kita membuat variabel. Nah, sebenarnya di sini ketika terjadi, nah ini ada konsep yang berbeda ya antara, sebentar ya. Nanti dibahas di pertemuan sebelumnya aja. Jadi ini ada kelas, objek, ini nanti ada konstruktor. Konstruktor itu apa? Nanti kita bahas lagi. Ini nanti kita bahas di materi member kelas ya. Jadi di member kelas juga kita akan membahas konstruktor. Jadi untuk sementara nggak perlu saya jelaskan. Yang penting di sini. Nah di sini. Jadi sebuah variabel yang dibuat dengan tipe data primitif itu disebut dengan value type. Kemudian sebuah variabel atau objek yang dibuat dengan tipe data kelas itu disebut dengan reference type. Nah, ini cara kerjanya berbeda. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Jadi, cara kerja reference type dengan value type itu beda dengan ini beda cara kerjanya. Tapi di sini sekilas saja. Nanti kita bahasnya di pertemuan berikutnya aja. Nanti waktunya kurang gitu ya. Jadi intinya di sini saya pengen ngasih tahu kalau cara membuat objek itu sama seperti cara membuat variabel. Ya, dimulai dengan tipe datanya, dalam hal ini adalah kelas, kemudian nama objeknya atau nama variabelnya, seperti itu ya. Nah itu, oke sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Belum ya? Ya ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya aja ya. Reference type itu apa, value type itu apa, kemudian ada konstruktor nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, di sini ini kan kode pertama cara membuat kelasnya ya, ini membuat kelasnya, kemudian kode kedua ini cara membuat objeknya. Jadi cara membuat objek itu sama seperti kita membuat variabel biasa. Kemudian ini, nah ini kode lengkapnya ya, kode lengkapnya tadi. Ini cara membuat variabel seperti itu. Hasilnya nanti seperti ini ya untuk latihan kita hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk materi kelas dan objek. Jadi intinya kelas itu setelah kita buat dia akan menjadi tipe data baru ya. Kemudian untuk membuat objek dari sebuah kelas sama seperti kita membuat variabel biasa ya yang selama ini kita menggunakan tipe data primitif. Oke, mungkin itu saja untuk penyampaian materi hari ini ya. Kemudian untuk latihannya silahkan dicoba. Ini latihannya adalah ya Anda membuat kelas mahasiswa ya yang sudah saya bahas di slide ini ya, berarti nanti Anda bikinnya ini. Nah, ini bikin kelas mahasiswa, kemudian membuat objeknya, kemudian nanti hasil akhirnya adalah seperti ini ya, ketika aplikasi dijalankan munculnya nanti seperti ini ya. Jadi nanti ada dua objek mahasiswa ya, masing-masing namanya Jono, kemudian satu lagi Paijo. Oke, mungkin ini ya materi kita untuk kelas dan objek. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, kalau misalnya cara setting propertinya beda boleh kan Pak? Maksudnya setting properti beda itu gimana Mas? Kalau yang
di contohnya Bapak kan mahasiswa tadi di kelas mainnya Pak, di kelas program PS yang di PowerPoint. Yang di PowerPoint mana? Sebentar, yang di PowerPoint. Yang di isinya itunya di method mainnya. Ini. Nah, saya cara setting nilai propertinya agak beda nggak apa-apa kan? Yang ini? Ya. Emang gimana Mas caranya Mas? Saya itu tinggal new mahasiswa terus nggak pakai yang di atas itu yang baris sekitar 14. Nah, saya tinggal new mahasiswa terus kurung kurawal langsung name nama IPK gitu. Oke, jadi memang cara inisialisasi properti di dalam bahasa C# itu memang ada dua cara. Jadi bisa kita inisialisasi pada saat membuat objeknya, atau yang kedua ini terpisah, ya. Kalau cara yang saya tunjukkan di modul ini adalah cara yang terpisah. Biar Anda kan karena udah terbiasa seperti ini ya, membuat variabel dulu, ya kemudian mengisi nilainya. Nah, tetapi memang kalau khusus untuk sebuah kelas itu bisa kita definisiinnya itu pada saat membuat contohnya seperti ini. Saya kasih contoh. Jadi misalkan saya punya kelas mahasiswa ya. Siswa itu kan ada NIM misalkan ya. Kemudian kita buat objeknya, ya tadi buat objek kan sama kayak bikin variabel ya, mahasiswa ya, MAS sama dengan new mahasiswa. Ini ya. Nah ini cara yang biasa kita gunakan ya, kita biasanya deklarasikan variabel dulu, ini kan sama kayak int A, kemudian A sama dengan 10 gitu ya. Jadi kita memisahkan antara deklarasi variabel dan pengisian nilainya. Nah di kelas juga sama, kita bisa seperti yang di modul saya pakai cara yang ini ya. Misalkan mas.nim ya, mas.nama Pak Ijo. Nah, cara yang kedua seperti yang disebutkan masyarakat, kita bisa membuat objek sekaligus inisialisasi nilainya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa langsung nim 1 2 3 ya, kemudian nama Jono, ini sama. Jadi nah seperti itu bisa. Jadi beberapa variasi ya, tergantung aja kalau butuhnya mau bikin kayak gini boleh, mau pakai cara yang kedua juga boleh. Ini hanya variasi dalam pengesetan nilai propertiesnya. Oke, seperti itu ya. Pertanyaan yang lain selain masyarakat? Jadi nah yang di modul saya pakai cara ini ya, bikin objek dulu baru inisialisasi nilai propertiesnya. Nanti cara yang kedua bisa nyoba juga yang cara seperti ini. Oke, yang lain? Kalau nggak ada, silahkan dicoba ya latihannya. Kita masih punya waktu sekitar berapa menit ya? Sekitar 50-an menit ya untuk menyelesaikan latihannya. Ya, jadi nanti Anda kerjakan dulu modul praktikumnya ya. Nah ini ada pertanyaan, berarti ketika program ini yang dijalankan hasilnya seperti apa gitu ya. Kalau nggak ada outputnya berarti apa yang harus Anda tambahin di kodenya ini ya, sehingga nanti outputnya sama seperti yang di modul ya, yang di slide ya. Jadi nanti program itu ketika dijalankan hasilnya seperti ini. Kalau nanti Anda sudah menyelesaikan yang di modul, kok nggak terjadi apa-apa Pak? Nah itu berarti Anda yang mikir ini apa yang harus saya lengkapi ya agar output programnya sama seperti yang ada di slide. Seperti itu ya. Oke, itu untuk untuk latihannya. Kemudian untuk tugas nanti besok ya, mungkin nanti baru besok saya siapkan form untuk uploadnya. Untuk tugasnya gampang, ya Anda diminta untuk membuat sebuah kelas namanya taksi, yang mana kelas ini nanti punya beberapa informasi, ada nama drivernya, ya lagi tugas atau enggak, jumlah penumpang. Ya kemudian kelas ini punya beberapa operasi ya, informasi taksi, ya ini jemput penumpang, drop ini apa ya, menurunkan penumpang gitu ya. Nah, tugasnya adalah membuat kelas. Jadi tugas ini sudah jadi 50% loh ya. Ini sudah jadi 50% ini. Ini kan yang sudah saya tuliskan kodenya ini adalah membuat objek dari kelas taksinya. Jadi tugas Anda adalah membuat kelas taksinya. Jadi ini tugasnya udah 50%. Ya, jadi tugas Anda
gimana caranya isi kode dari kelas taksi ini sehingga nanti ketika membuat objeknya bisa dituliskan kode seperti ini, ya. Kemudian ketika dijalankan outputnya seperti ini, gitu. Nah itu tugasnya. Jadi untuk tugas nanti besok, insya Allah baru saya buatkan untuk form upload tugasnya. Seperti biasa nanti tugas taksi ini Anda upload ke GitHub, kemudian nanti di form Google Play-nya Anda tinggal Google Play, Google Form-nya nanti tinggal memasukkan alamat GitHub dari tugas membuat kelas taksinya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk materi dan tugas untuk pertemuan ketiga. Kalau nggak ada pertanyaan, bisa langsung dicoba ya untuk modul praktikumnya. Ya, seperti itu. Nah ini ya, ini di akhir modul saya ngasih pertanyaan. Ketika program ini, ketika kode yang di sini sudah Anda selesai Anda ketik, kemudian Anda jalankan, apa yang terjadi? Kalau nggak terjadi apa-apa, berarti masih ada yang kurang, harus Anda lengkapi sehingga nanti output modul latihannya seperti yang ada di slide presentasi. Oke, mungkin itu saja untuk penyampaian materi dan latihan dan tugas yang akan Anda kerjakan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, bisa langsung dikerjakan ya. Ya, nanti kalau ada kesulitan, nanti di sini ada mas-mas asisten ya yang siap membantu. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, silahkan langsung dikerjakan saja untuk modul praktikumnya ya. Ya, sambil jalan boleh nanya ya. Yang presensi jangan lupa udah semua ya. Insya Allah sudah, Pak. Udah ya, oke.
Ini Mas Dani hadir ya? Baik Pak, gimana Pak? Hadir ya maksudnya? Hadir, Oh Pak. ya, oke. Ya, oke. Ya, jadi nanti yang kesulitan bisa ditanyakan ke teman-teman asisten ya. Ya Pak, baik. Boleh banget ya teman-teman, kalau ada yang kesulitan boleh tanyakan ke saya atau ke Mas Ahmad Nur Fauzi. Wah, itu. Bisa membuat objek dan membuat kelas, sudah bisa membedakan antara kelas dan objek ya. Tadi kelas adalah berisi informasi ya yang spesifik tentang objeknya ya, sedangkan objek itu hanya adalah instan atau bentuk konkret dari sebuah kelas seperti itu. Oke, waktu kita sudah mau habis sampai di sini, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya tutup ya. Iya, apa Mas Rangga? Lihat itunya Pak, runningannya yang taksi Pak. Running yang taksi ya, yang taksi. Ini Mas. Oh ini. Gampang ini, runningnya kayak gitu toh. Berarti di sini nanti kita membuat berapa objek? Oh, cuma satu ya di sini ya. Iya, ini kan tugasnya hanya melengkapi kelasnya ya. Nah, itu aja. Gampang ini. Iya, berarti Mas Raka yang bisa langsung upload ya Mas besok ya. Tapi nanti form uploadnya besok aja ya, saya buatkan. Ya, GitHub lagi ya Pak ya? Oh iya, pokoknya nanti tugasnya harus di GitHub semua Mas. Oke Pak. Nah, ya, pokoknya kayak pertemuan satu, tugasnya di-upload ke GitHub, nanti di Google Form-nya tinggal cantumkan URL-nya di mana, udah gitu aja. Baik, Pak. Oke, cukup ya, karena waktunya sudah habis. Langsung saya akhiri saja ya sesi untuk pertemuan ketiga kita, yaitu tentang materinya tentang kelas dan objek ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, langsung saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.